Selamat malam Mas Nandu. Malam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik ya sejauh ini doang. Mas Nandu sudah lama bekerja di Jarnis. 1 tahun lama nggak ya? Enggak lah ya. 1 tahun lah. Karena kita sekarang ada di segmen Kayaknya Serem. Mas Nandu ada nggak cerita-cerita yang janggal atau yang mungkin tidak bisa dinalar oleh manusia biasa begitu selama bekerja di sini? Di sini, di kantor. Benar, di kantor ini Mas Nandu. Sejauh ini sih, mungkin ada, cuma saya sendiri belum pernah kayaknya. Belum pernah mengalami yang gimana-gimana, cuma memang karena suasana baru jadi mungkin tetap ada yang hawa-hawa aneh itu pasti ada. Karena memang kan kita hidup di 2 alam kan. Gitu. Berarti kalau di kantor ini belum pernah ya? Belum. Kalau kejadian pribadi mungkin Mas Nandu di rumah atau di tempat lain mungkin ada yang mungkin bisa diceritakan? Kalau pribadi sih ada deh kayaknya. Ada. Nah, boleh tuh diceritakan satu Mas Nandu. Oke, mungkin agak sedikit flashback. Itu waktu SMA. Itu gue SMA. Gue lagi main sama temen gue ke daerah Bogor, bawa motor. Main, aman. Pulang itu sekitar jam 5:30, 6, hampir maghrib lah. Maghrib. Terus kebetulan saya harus nganterin teman saya dulu. Dan melewati perumahan tua. Dan berhenti di satu warung. Karena teman saya aus, jadi harus beli minum dulu. Oke. Kelar dari warung, lanjut perjalanan pulang, nganterin dia. Cuma dari gerak-gerik dia tuh aneh. Tapi gue nggak nanya kenapa-kenapanya. Terus udah selesai nganterin dia, gue balik ke rumah. Pas nyampe rumah, temen gue ini ngabarin, udah nyampe rumah belum? Udah. Dan ternyata dia ngakuin kalau gelagat dia aneh selama di motor itu karena ada sesuatu yang janggal lah menurut dia. Oh ya, sebelumnya temen gue ini tuh indigo, keturunan dari orang tuanya. Nah, singkat cerita, udah sampai rumah, dia nanya udah sampai rumah, ternyata udah gua. Dan dia dia ngasih tahu kalau ternyata setelah dari warung tadi di perumahan tua itu dia diikutin. Bahkan si sosok ini tuh ada di motor, jadi satu motor sama gue itu ada. Jadi sosok itu mengikuti Mas Nandu pulang? Ya, ngikut di motor. Terus gua dengan awamnya gua nanya di mana dia sekarang, si sosok itu. Nah, dia bilang sosoknya sama dia di rumah dia di atas lemari, dia bilang. Terus gue tanya emang apa atau bagaimana bentuknya. Nah, terus dia bilang sangat nggak bagus karena katanya itu dulu korban kecelakaan dan mukanya itu hancur setengah. Kata dia karena dia indigo ya. Oke. Terus makin panik lah gue tanya gimana sih, gimana caranya nih biar dia tuh balik atau nggak ada di antara gue atau dia. Jadi kembali ke alamnya gitu ya. Nah, dia bilang harus dibalikin ke warung tadi. Cuma kan sudah malam kan tidak memungkinkan dong. Jadi sudah, gue doa. Terus dia bilang ya udah aman, nanti jadi urusan gue, dia bilang gitu kata teman gue. Oke, setelah itu kelar lah. Sampai di situ
setelah sekian minggu dia ngomong, kebetulan gue lagi ada di teras rumah gue itu dulu masih renovasi dan dindingnya itu masih bolong, dinding teras, jadi nembus ke rumah sebelah yang kosong juga rumahnya. Terus dia bilang, lu jangan sering-sering duduk di teras sendirian. Terus gue tanya dong, kenapa emang? Nggak apa-apa, sebelah rumah lu ada sesuatu, cepat atau lambat lu bakal ngerasain atau bakal ngeliat. Nah, padahal dia tuh belum pernah sama sekali ke rumah gue, dan gue nggak pernah ngasih tahu kalau di rumah sebelah rumah gue itu kosong. Kok dia tahu? Itu kan, berarti kan apa namanya, kemampuan indigonya itu teruji lah. Bisa dibilang oke. Nah, yaudah. Setelah dia ngomong gitu, gue merinding. Masuklah gue ke rumah. Oke. Hari itu tertutup, udah. 2-3 hari setelahnya, malam-malam gue lagi bantuin nyokap. Ada pesanan makanan, orderan makanan gitulah. Nah, gue disuruh buang sampah ke depan. Jadi tong sampah gue itu ada di antara rumah gue sama rumah sebelah gue yang kosong. Gue bawa plastik sampah keluar. Nah, dari sebelah rumah gue yang kosong ini tuh jelas banget gue ngeliat ada bayi merangkak cepet banget ke arah masuk rumahnya dia, ke rumah yang kosong itu maksud gue. Mas Nando itu melihat? Asli, tuh kelihatan lah, pokoknya sosok wujudnya itu kelihatan gitu. Bentuknya seperti bayi atau balita lah, pokoknya dia merangkak aja, kecil. Tuh refleks, gue nggak jadi buang sampah, tuh sampah gue lempar jadinya, ampar-amparan, berserakan, gue langsung lari ke dalam, langsung doa lagi kan, merinding. Terus gue langsung inget tuh apa kata dia waktu itu pernah bilang, lu cepat atau lambat lu bakal ngerasain atau akan melihat si penunggu atau salah satu penunggu di sebelah rumah gue ini, gitu. Oh, itu selama seminggu 2 minggu tuh gue nggak duduk di teras, nggak yang keluar malam sampai larut-larut, jadi agak takut gitu. Tapi apa Mas Nando punya basic bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu sebelumnya atau tidak? Gue nggak tahu ya, cuma kalau ngelihat itu baru itu. Oh, baru pertama. Cuma kalau ngerasain kayak ada gangguan, kayak nggak tahu ya gangguan atau enggak ya, ngetok dinding itu beberapa kali, terus kayak ya ada beberapa kali suara, cuma nggak yang terlalu gue abaikan, nggak terlalu gue respon gitu lah, kayak udah mungkin siapa entah apapun itu lah. Jadi ya udah, nah baru itu gue ngeliat, gue juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba itu kebetulan atau enggak, tapi gue ngeliat. Terus setelah melihat sosok itu, apakah hanya sekali atau berikutnya Mas Nando dilihatkan lagi begitu? Mungkin sosok yang sama atau mungkin sosok yang lain? Oh, kalau ngelihat sih enggak. Cuma kalau setelah kejadian itu, setiap gue lewat depan rumahnya, mau pulang atau mau kemana, itu beda aja hawanya. Lewat depan rumah itu beda. Kayak langsung merinding, atau dingin-dingin gimana gitu, lembab gitu lah pokoknya. Apalagi dulu belum direnov total tuh rumahnya, jadi memang agak serem gitu. Itu. Sampai sekarang ya masih belum dihuni lagi Mas Nando itu rumah? Sampai sekarang belum ada penghuninya. Terus kalau sekarang sudah mulai biasa aja sih. Udah ya udahlah. Kalau dipikirin terus malah gimana gitu. Itu. Mungkin next konten kita bisa mengunjungi rumah itu. Boleh. Boleh. Melihat-lihat. Boleh. Sebenarnya rumah biasa sih, cuma ya mungkin kalau ada yang ngerti, tahu juga sih isinya. Gitu. Itu aja sih kayaknya pengalaman yang menurut gue lumayan horor lah ya. Cukup. Kayaknya sih serem, kayaknya serem. Itu. Kalau yang lebih ekstrim ada nggak Mas Nando pengalamannya yang mungkin sampai kemasukan atau Mas Nando mengalami diganggu secara fisik begitu? Enggak lagi kalau kayak gitu-gitu, fisik-fisik sih enggak. Belum ada ya? Kalau gue sih mikirnya cuma kayak
Ya kalau gue takut gue bakal terus dihantui, itu aja. Jadi mau nggak mau ya udah gue harus berani. Memang ada, bukannya nggak percaya, gue percaya kalau mereka tuh ada. Cuma nggak usah digubris aja udah gitu. Lu gue aja udah. Jadi udah mana-mana aja sih. So far mana-mana aja. Yang penting tidak saling mengganggu Nah, gitu ya. nggak saling ganggu, nggak saling nantang. Gitu. Ada lagi Mas Nandu mungkin yang mau diceritakan? Enggak sih. Nggak ada. Ya mungkin nanti kalau ada lagi gue bisa kontak lu buat kita ngobrol lagi, konten lagi. Oh, ya, Ya kan? mungkin selanjutnya kalau mungkin Mas Nandu ada pengalaman Pengalaman lain. baru atau mungkin keinget sama yang udah-udah, gue bisa kontak lu lagi. Ya. Gitu. Terima kasih Mas Nando untuk ceritanya. Kita tunggu cerita-cerita yang kayaknya serem selanjutnya. Oke. Thank you, Mas Wildan. Terima kasih.